Baik, kita mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mulai kajian bahasa Arab kita. Setelah pekan lalu terhambat ya, listrik di Bogor mati, sekota Bogor mati. Saya baru tahu kalau kabupaten nggak mati, jadi yang mati itu kota Bogor. Juga beberapa kota Bogor juga ada yang masih hidup ternyata. Jadi pekan lalu teh mati dari hari Rabu, kemudian nyala sebentar hari Kamis pagi, kemudian jam 9 mati lagi. Jam 9, setengah 9 mati lagi. Alhasil sampai malam itu masih belum nyala. Jadi mohon maaf pertemuan pekan lalu juga batal ya. Kemudian gantinya juga ternyata kita lupa menjadwalkan Zoom-nya untuk ganti baru. Oke, jadi mohon keikhlasannya Ibu-ibu semuanya. Kita akan lanjutkan di pertemuan pagi hari ini insyaallah. Pertemuan pagi hari ini kita akan bahas tentang fiil, tentang kata kerja. Ya, kalau pekan lalu kita membahas kata benda, sekarang kita membahas kata kerja. Saya akan share catatan tanggal 27 November, catatan 2 pekan lalu. Ya. Kenapa ini penting saya share untuk review? Baik. Pekan lalu kita membahas tentang apa itu kalam, apa itu jumlah. Kalimat ya. Kalimat, kalam, bahasa sama saja. Kalau kalam itu identik dengan mulut, ucapan. Kalau kalimat, dia bebas. Diucapkan juga namanya kalimat, kalau dituliskan namanya juga kalimat. Jadi kalimat itu menurut saya lebih pas untuk digunakan daripada kalam, karena kalau kalam itu identik dengan ucapan. Nah, al-jumlah atau kalimat itu adalah apa-apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih, minimal 2 kata. Ma'al ifadah, ya, dengan memiliki makna. Jadi kalimat itu sempurna. Bahkan dalam kosakata nahwu itu yahsunus sukutu alaihi. Jadi kalimat adalah sesuatu yang kita bisa terdiam karena kalimat tersebut. Jadi kalimat itu kita pahami, akhirnya kita terdiam, gitu. Jadi bukan kalimat kalau ketika itu diucapkan kita belum paham, atau kita bertanya, atau meminta coba-coba diulangi, gitu. Atau maksudmu apa, gitu. Nah, itu bukanlah jumlah, karena jumlah itu harus memenuhi syarat yahsunus sukutu alaihi. Kalimat itu adalah sesuatu yang memang kita harus terdiam, faham, gitu, karena kalimat tersebut. Nah, dalam kosakata bahasa Arab, kalimat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau jumlatun ismiyah. Nah, yang kedua adalah
kalimat yang diawali dengan kata kerja, yaitu jumlatun fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kita bahas pekan lalu tentang apa itu jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Ya, intinya adalah bagaimana kata itu menjadi kata yang sempurna, kalimat yang sempurna, tapi ia diawali dengan kata benda. Gitu. Nah, mengapa harus isim? Atau mengapa harus fiil? Jawabannya adalah karena memang kata dalam bahasa Arab itu ya cuma dua itu. Kalau nggak isim ya fiil. Karena tidak ada kemungkinan lain kalimat itu selain dimulai dari kata benda atau kata kerja. Hanya dua itu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah huruf. Huruf itu tidak sah untuk digunakan sebagai awalan sebuah kalimat. Gitu. Kalaupun dia terletak di awal, pasti maksudnya itu bukan berada di awal. Gitu. Atau kalaupun dia dipaksa di awal, dia pasti kalimat yang tidak sempurna. Pasti kalimat yang tidak sempurna. Nah, kita buatkan contohnya ya. Contoh isim. Ya. Kemudian fiil. Contoh isim ya atau jumlah ismi ya. Contohnya misalnya al ustadu mahirun. Ustadz itu pintar. Atau yang lain pakai domir misalnya, pakai domir. Misalnya huwa dia adalah huwa mahirun. Ini adalah kalimat sempurna, ibu-ibu. Yang kedua adalah jumlah fi'aliyah. Alias kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya, zahaba al-ustadu. Zahaba al-ustadu. Ustad itu telah pergi. Ya. Atau misalnya, yadhabu. Yadhabul ustadu. Yadhabul ustadu. Diawali dengan kata kerja, yaitu zahaba fi'il madhi atau yadhabu fi'il mudhari'. Nah, dua kalimat ini adalah minimal kalimat yang sempurna. Jumlah minimal kalimat sempurna terdiri dua suku kata minimal. Gitu. Lebih boleh. Ya, lebih boleh. Asalkan tidak merusak kalimat tersebut gitu. Boleh banyak gitu. Misalnya zahabal ustadu ilal madrasah. Nah, ustadz itu pergi ke sekolah atau pergi ke masjid. Ya zahabul ustadu ilal masjid. Atau ilal masjid. Nah, ini ibu-ibu adalah kalimat yang sempurna. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'aliyah. Yang ketiga adalah kalimat yang tidak sempurna. Namanya syibhul jumlah.
Syibul jumlah ini adalah mirip kalimat, tapi dia kalimat tidak sempurna. Contoh ya, biasanya diawali huruf. Contoh ilal masjid. Atau ilal madrasah. Nah ini kalimat ini memiliki arti kan? Ilal masjid, ke masjid. Ilal madrasah, ke sekolah. Tapi dia bukanlah kalimat sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia tidak memiliki pondasi. Kalau ditanya, tiba-tiba nih kita ketemu teman kita. Teman kita tiba-tiba ngomong ilal madrasah. Ya kita pasti nanya siapa yang ke sekolah gitu. Ilal madrasah atau ilal masjid. Iya tahu ke masjid, tapi siapa atau kapan atau apa konteksnya gitu. Sama kan kalau kita tiba-tiba dapat pesan di grup WhatsApp gitu, kita pasti nanya nih, ini kok pesannya kok tiba-tiba nggak jelas gitu. Kita pasti nanya ini konteksnya apa gitu. Nah, kontekstual sebuah kalimat itu dibutuhkan. Nah, syaratnya adalah tadi minimal dua. Ada dua isim atau satu isim, satu kata kerja atau satu fi'il. Jadi kalau disederhanakan, jumlah ismiyah ya itu adalah isim plus isim. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il plus isim. Gitu. Boleh lebih, boleh. Tapi ya minimal ini. Isim plus isim atau fi'il plus isim. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Ustadz Afwan mau nanya Ustadz, yang kalau jumlah ismiyah itu dia dikatakan kalimat sempurna itu kalau makrifat terus nakirah ya, isim plus isimnya. Nah, kalau fi'liyah apakah ada aturan seperti itu? Kalau contohnya ini dahabal ustadzu itu kan berarti fi'il plus makrifat. Mungkin nggak kalau kemudian jumlah fi'liyah itu dahaba ustadzun. Jadi fi'il sama nakirahnya. Oke. Oke. Nah, sekarang next level. Diskusi kita next level. Next satu level. Apa itu? Kalau begitu isim plus isim ini apakah ada kaidahnya? Ada. Isimnya yang pertama itu namanya mubtada. Jadi kita tidak akan sebut lagi dia isim tapi dia namanya mubtada. Ya. Jadi isim yang pertama itu namanya mubtada. Isim yang kedua itu namanya khobar. Ya. Khobar sama mubtada. Apa yang disebut mubtada? Ya, apa itu mubtada gitu ya? Nah, mubtada ialah awalan kata. Mubtada itu adalah awalan kata. Gitu. Nah, kalau khobar apa khobar? Ya, khobar itu adalah kabar ya dari mubtada atau keterangan. Ya kabar lah gitu. Karena kan sama aja kan di bahasa Indonesia juga kabar gitu. Jadi ada awalan kata, ada kabarnya, ada awalan, ada kabar. Gitu. Kalau mubtada doang nggak boleh, atau khobar doang nggak bisa, gitu ya. Nah, oke, sekarang itu kita akan cari syaratnya. Nah, syaratnya mubtada itu ibu-ibu syaratnya harus isim ma'rifah. Nah, mubtada itu syaratnya harus isim ma'rifah. Kalau khobar ini lebih luas. Ya, khobar itu secara umum
adalah pakai nakiro. Ya. Boleh pakai syibhul jumlah. Boleh pakai fiil. Baik itu madhi atau mudhari'. Khobar itu bebas, Bu. Boleh pakai nakiro, syibhul jumlah, fiil madhi atau fiil mudhari'. Bebas. Saya kasih contoh satu persatu ya. Misalnya, jadi contoh yang paling umum tadi al-ustadu mahirun. Ustadz itu pinter. Ya. Mahirun pakai nakiro ya. Nah, tapi boleh pakai syibhul jumlah. Misalnya al-ustadu fil madrasah. Nah, boleh ternyata ya. Al-ustadu fil madrasah. Boleh juga pakai fil madhi. Misal al-ustadu zahaba ilal madrasah. Atau pakai fil mudhari juga bisa. Al-ustadu yadhabu ilal madrasah. Nah, itu khobarnya bisa macam-macam. Secara umum memang yang dikenalkan ke anak-anak itu adalah pakai yang khobarnya nakiroh saja. Tapi untuk ibu-ibu kita lengkapi. Nah, jadi ini adalah variasi khobarnya, Bu. Jadi ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya harus kata benda dan harus nakiro. Gitu ya. Nah, adapun khobarnya bisa bermacam-macam. Dan yang namanya ma'rifah itu bukan cuma yang diawali alif lam, tapi yang lain juga bisa. Contoh nama orang. Ya, nama orang misalnya satu sini. Misalnya saya ganti dengan Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, Muhammadu Mahirun. Muhammadun Mahirun. Nama orang itu pasti ma'rifah. Meskipun berakhiran tanwin, dia pasti ma'rifah. Boleh juga pakai kata ganti orang. Misalnya, misalnya ana gitu ya. Ana Mahirun. Muhammad jadi ana fil madrasah. Ana misalnya. Zahabtu misalnya. Ana zahabtu ilal madrasah atau ana ana adhabu ilal madrasah. Nah, sesimpel sesimpel itu. Nah, ini adalah contoh dari membuat jumlah ismiyah. Nah, kalau membuat jumlah fi'liyah gimana? Jumlah fi'liyah malah lebih gampang lagi, yaitu apa? Dengan cara menggeser. Ini yang dirubah. Gitu. Kita cari ini nih, contoh. Geser ke depan, ditukar tempatnya. Gitu. Ditukar tempatnya. Ana mau pindahin ini deh, misalnya. Karena pemindahin ini, kita pindah ke sini. Kita hapus dulu yang nggak ada fiilnya. Nah, ini yang semuanya ada fiilnya, Ibu-ibu. Gimana caranya? Dipindah saja ke depan. Sahabat kita pindah ke depan. Ya, Zabu pindah ke depan. Ya, Zabul Ustad. Kalau Ustaz Zahab tuh cukup ananya jadi yang dihapus. Nah, ana dihapus. Nah, langsung semuanya otomatis menjadi jumlah fi'liyah.
Dzhabal ustadu yadhabul ustadu, dzhaba Muhammad yadhhab Muhammad, dzahabtu ilal madrasah adzabu ilal madrasah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan kata kerja. Ada yang tanyakan ibu-ibu di sini? Mangga. Barangkali terlalu cepat, kesulitan. Tidak ada? Oke, kalau begitu saya akan sediakan Ditulis beberapa. dulu Ustaz. Oke, oh ya, ditulis dulu. Oke. Dari mana ya nulisnya ibu ya? Hmm, dari sini berarti ya. Oke, ditulis dulu silakan dari sini. Nanti akan ada saya kasih coba soal-soal. Nanti ibu silakan kerjakan. Silakan buat jumlah ismiyah sama jumlah fi'aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Silakan Ya, masuk. ya, halaman berapa Ustadz? Baca. Em, kita buka Word. Masih pembahasan tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah pekan lalu. Oh ya Ustadz. Ini catatan ya? Catatan ini, catatan. Ya oke Ustadz. Syukron. Ibu-ibu sekarang lagi nulis ini Bu, yang saya share di screen itu lagi ditulis sama ibu-ibu. Ya Ustadz, oke. Syukron. Hmm. Ke bawah Ustaz. Hmm.
Ini latihan Ustadz yang ada nomor-nomornya. Bukan Ibu, ini namanya Oh, contohnya. Contoh membuat jumlah ismiyah. oke. Jadi 1 sampai 9 sampai 10 ya tadi ya. Itu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, Sim. sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, baik. Nah, bahasa Arab itu Bu, itu cuma ada dua kemungkinan itu. Jadi kalau ada kalimat yang tidak diawali isim dan juga tidak diawali fi'il, pasti keliru. Gitu. Pasti salah atau pasti kalimat tidak sempurna itu. Mau turun lagi Ibu sudah? Turun lagi ya. Bapak saat aku foto aja. Oke. Nah, coba kita sambil latihan ya. Jadi saya akan tuliskan beberapa pilihan. Kemudian nanti silakan Ibu susun menjadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya. Gitu. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah bebas gitu ya. Eh, udah, udah, teh. Awal teh. Maaf, tolong nyalain lampu. Nyalain lampu yang Nah, ini saya punya banyak pilihan, Bu. Pertama ada domir, ada kosakata ini kata kerja.
Nah, ini silakan dibikin ada nama orang juga. Ada Muhammad, ada Ali, ada Umar, ada huruf juga, ada ilah, ada fi, ada min, ada al-madrasah, ada al-masjid, ada al-fasli, ada tabibun, ada muhandisun. Terakhir ada tajirun. Nah, silakan masing-masing ibu-ibu bikin minimal 5 ya. Minimal 5 atau 4 deh. 4 jangan banyak-banyak. 4 ya, 2 jumlah ismiyah ya. Kemudian 2 jumlah fi'liyah. Oke. 4 ya. Nah, pilihannya apa? Pilihannya itu ada di yang dalam kurung itu. Bebas, silakan dipilih asalkan kalimatnya benar, nggak salah, kalimatnya sempurna, nggak diawali huruf, insya Allah benar. Oke, silakan dikerjakan. 2 ismiyah, 2 fi'liyah. Afwan Ustadz, baru dari belakang tadi. Ini suruh ngapain ya Ustadz? Ini kita diminta bikin jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah, Ibu. Jadi membuat kalimat minimal 2 kata, diawali dengan kata benda atau diawali dengan kata kerja. Itunya katanya ngambil dari yang atas itu, Tat. Ya, yang di dalam kurung. Jadi Oh, silakan di otak-atik itu kalimatnya, itu katanya banyak banget. Kita minta bikin 4. Ya, silakan diambil dari situ. 2 jumlah ismiyah, 2 jumlah fi'liyah. saya masih sambil meraba Ustadz karena kemarin sering nggak ikut. Nanti ini ya, Tat. Betul. Yang Sambil. penting kalau jumlah ismiyah itu Bu Rima itu diawali dengan kata benda atau nama orang, domir. Mm, mm, Kemudian kalau pilih kerja. jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja. Nah, Tat, saya tadi kurang paham yang eh yadhabu, zahabtu itu loh, Tat. Adhabu gitu. Nah, itu azhab itu artinya saya pergi. Azhabu Maksudnya, kamu, yadhabu dia. oh, zahabtu kamu. Oh, iya. Mhm. Baik, Tat. Syukron, Tat.
Kata kerjanya cuman tashabu sama yazhabu aja ya Ustaz. Ada adhabu, tadhabu, yadhabu, ada 3 Ibu. Tapi kita diminta bikin 2 aja kan, jumlah fi'liyah kan. Iya. Ulang-ulang lagi kata kerjanya nggak apa-apa ya. Boleh. Sudah Ibu? Sudah? Sudah Ustaz. Kita kita coba yang pertama Bu Zulaiha, Umi Farsha. Coba Bu yang pertama Bu. Ana adhebu ilal madrasati. Mumtaz. Oke. Terus yang kedua. Huwa yadhebu ilal masjidi. Ah. Wa yadhabu ilal masjidi. Oke, sekarang yang jumlah fi'liyah. Yadhebu Umaru ilal masjidi. Mumtaz. Yadhebu Aliyun ilal fasli. Mumtaz. Oke. Kemudian yang kedua Bu Nurul. Ya Ustadz. Hmm. Ana yang ismiyah ya. Iya. Ana adhabu ila fasli. Hmm. Yang kedua Muhammadun
yadhabu ilal masjidi. Hmm. Ini agak bingung ini. Tadhabu ila fasli. Itu maksud saya anta itu nggak usah pakai antanya ya Ustaz ya. Nggak usah, langsung aja. Tadhabu ilal fasli gitu. Ya. Eh, Terus, apa bisa turun sedikit Ustaz? Dia agak lupa kata-katanya. Ya, belum sempat nyatet satu lagi tadi. Umar yadhabu ilal masjidi. Umar yadhabu atau yadhabu Umar? Afan, itu yang isim ya. Iya. Yadhabu Umar ilal masjidi. Mumtaz. Oke, syukran. Bu Nurul. Bu Leli. Ana fil madrasah. Oke, ana fil madrasah. Oke. Terus, Muhammadun hmm, fil masjid. Muhammad minal masjidi. Mumtaz. Terus, Adhabu ilal madrasah. mumtaz. Lagi apa ya? Lagi apa Ustaz ya? Bisa ke atas Ustaz? Belum sempat kecatat tadi. Yes. Yadhabu Hmm. Umar Hmm. Ya, yadhabu Umar. tadi apa ya? Yadhabu Umar. Yadhabu Umar Totibun Tobibun. Ila. Oh iya ya. Ya, yadhabu Umar ila tabib kan? Ya, Ila tabib. ya pakai Mumtaz. itu. Oke. Kemudian syukran Bu Leli, Bu Nurul sudah. Umi Syuha, Umi Ashraf. Ya Ya, Ustaz. ya. Jumlah fi'liyah Ismiyah, ana tobibun. ismiyah dulu. Ismiyah. Ya. Ismiyah ana tobibun. Mumtaz. Terus, Muhammadun fil fasli. hmm, Jumlah fi'liyahnya yadhabu aliyun ilal masjidi. nah, Satu lagi tadhabu muhandisun ilal madrasati. yadhabu al-muhandisu ilal madrasati. Madrasati. Ya, kalau itu harus ma'rifah ya, yadhabu al-muhandisu. Bukan yadhabu muhandisun, tapi yadhabu al-muhandisu. Oke. Harus makrifat ya Ustaz? Iya. Tadi belum saya terangin ya. Terus siapa lagi ya yang belum ya? Ini sudah 4. Belum tat.
Iya, Bu Yanti ya, Bu Yanti dan Bu Rima. Oke, Siapa dulu? Aku apa Bu Rima? Bu Yanti dulu deh. Oke. Jumlah ismiyah. Uh, anta tajirun. Anta tajirun mumtaz. Muhammadun fil masjidi. Hmm. Jumlah fi'liyah. Yashabu aliyun minal madrasati. Yashabu umaru ilal fasli. Mumtaz. Oke. Terakhir Bu Rima. Bentar. Aduh. Jumlah ismiyah Hmm. an adhabu ilal fasli. Ana adhabu Ilal fasli. ilal fasli. Ismiyah. Umar tajirun. Hmm. Terus jumlah fi'liyah tadhabu anta Hmm. ilal masjidi. Benar nggak ya? Mumtaz ilal masjidi. Terakhir. Yadhabu Umar fil fasli. Oke. Mumtaz. Betul semua ya. Sampai di sini Ibu-ibu paham apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah? Insya Ustadz, Allah Ustadz, berapa? Ustadz, Afwan, aku agak bingung. Makanya aku nggak pakai contoh yang kayak tadi, misalnya anak ashabu ilal masjidi misalnya gitu. Nah itu tuh di mana ya siapa yang kalau anaknya pasti isim ya. Maksudnya yang ashabu tuh apa? Ah, Jadi isim. iya, Soal aku telat tadi ya, jadi aku ini benar. nggak dapet gitu. Jadi Afwan kalau Ustadz ngulang lagi ya. Oke. Gak apa-apa Ibu. Jadi ini ya, kita kembali ke sini ya, Bu Yanti, Ya, Ibu-ibu ya, semuanya. ya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sim. Minimal 2. Isim plus isim. Jadi dia itu minimal 2 gabungan dari 2 kata benda. Nah, cuman kalau sudah masuk teori, kita nggak bisa sebut jumlah ismiyah itu adalah isim plus isim. Nah, akhirnya digantilah dengan teori istilah khusus namanya mubtada dan khobar. Jadi isim yang pertama itu Bu Yanti namanya adalah mubtada. Isim Ya. yang kedua namanya adalah khobar. Nah, Hmm. di sini saya tulis ini. Jadi mubtada ini isim, ya. Kemudian khobar ini juga Sim. Nah, gitu. Nah, kemudian mubtada, ya. Arti dari mubtada itu adalah awalan kata. Jadi awal kata. Nah, kalau awal kata itu harus isim. Ya, harus isim. Dan isimnya harus ma'rifah. Ma'rifah itu adalah yang berawalan alif lam atau domir. Ya, awalannya alif lam atau diawali dengan domir. Pokoknya isim ma'rifah. Nah, khobarnya, nah kalau sudah bicara khobar ini ternyata luas dia gitu. Pertama, khobar yang secara umum itu adalah berupa isim dan dia nakiro. Ini jenis yang pertama, gitu ya, yang umumnya terjadi. Makanya tadi ibu-ibu ada yang bilang ana tajirun, ana tobibun misalnya. Nah, yang kedua bisa juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf. Contoh, ini di sini saya tulis ya syibhul jumlah. Ya. Nah, syibhul jumlah. Contohnya misalnya fil masjidi. Ini kan syibhul jumlah ini.
mirip kalimat tapi diawali dengan fiil, diawali dengan huruf, sorry. Fil masjid gitu. Atau misalnya minal fasli. Nah, pokoknya diawali dengan huruf ya. Itu jenis yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang ana fil masjid, saya di masjid, itu boleh. Yang penting ananya itu atau mubtada'nya dalam ma'rifah. Ma'rifah. Huwa minal fasli, dia dari kelas, boleh bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa juga berupa fi'il madhi ataupun mudhari'. Nah, ini yang tadi dimaksud gitu. Oh, Jadi khobar itu ya juga bisa berupa fi'il. fiil. Nah, fi'il Oh, madhi atau mudhari' gitu. Contoh zahaba atau yadhabu. ya sabu. Oh, gitu. Ya, Nah, aku baru. bedanya kalau jumlah fi'liyah, ini kan kita kan tadi bahas jumlah. Iya, ismi ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah kebalikannya. Oh, Nah, kata kerjanya harus di awal ya. kerjanya harus di awal. Nah, fi'il plus isim. Nah, caranya gampang juga bikinnya, tinggal digeser aja posisinya gitu. Maka tadi ya, zahabal ustadu jadi tadi al ustadu zahaba jadi jadi zahabal ustadu. Sahabat. Tadi al ustadu yadhabu jadi yadhabul ustad. Gitu. Hmm. Zahaba Muhammadun bisa. Yadhabu Muhammadun. Zahabtu. Nah, adhabu. Gitu. Ya, Ustaz. Nah, ini zahabtu ini bisa ditambah belakangnya zahabtu ana gitu supaya ibu lebih paham. Dikasih adhabu ana atau adhabu zahabtu ana atau adhabu ana, ini juga boleh. Supaya ibu tahu ternyata isimnya di belakang, fi'il duluan gitu. Ya, maka tadi nggak berani yang modelan ibu-ibu yang pakai anak asabu itu loh, itu asabu itu kan bukannya fiil, kenapa ada di Mm-mm. jumlah ismiyah gitu. Nah, Jadi nah, ya lugu-lugu banget kan. Contohnya ya benar-benar isim-isim deh gitu. Gak, makanya nah. minta nanya ulang lagi ke Ustadz. Awan, tolong minta ke atas lagi dong Ustadz yang penjelasan khobar tadi. Biar aku foto aja nanti aku catat. Nah, ini Ya, ya. ini foto. Ya, syukuran Ustadz. Nah, sekarang kita coba masuk ke kitabnya. Oke. Nah, ibu-ibu mohon diingetin. Ini sudah belum ya kita ya? Ad-Darsu Tsalits Asyar ini. Barangkali ibu-ibu ada yang ingat. Sudah ya? Ini Saya teh sudah. saking Itu seringnya sudah Ustaz. saking seringnya sampai ngerasa ini sudah apa belum ya? Oke. Nah, ini adalah harf. Nah, sekarang kita belajar huruf. Ad-Darsu Rabi' Asyara, bab 14. Oke. Jadi silakan dicatat. Yang pertama al-mufradatul jadidah. Kita membahas huruf. Huruf itu ada apa saja dalam bahasa Arab ya. A. A ini huruf, Bu. Artinya apakah? Zahabat, telah pergi. As-suqu, pasar. Roja'at, telah pulang. Al-maqsafu, kantin. Al-hadithu,
Hadis. Apa An Ustaz? Rojaat tadi apa Ustaz? telah pulang. Rojaat telah pulang. Al-maqsaf kantin. Al-hadisu hadis. An dari. As-safinatu kapal. Al-bahru lautan. Sholla telah sholat. Ar-rajulu laki-laki. Akaltu aku telah makan. Khubzun roti. Mauzun pisang. Ladaika kamu memiliki. Kolan suatun peci. Taskunu kamu tinggal. As-sakanu asrama. Oke, Ibu-ibu, ini kita ada 10 kalimat ya. Kita akan sama-sama cari. Kira-kira ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya. Yang pertama, Anas. Hal anta talibun. Hal anta talibun. Ada yang tahu artinya, Ibu-ibu? Apakah kamu Apakah kamu tolib? Pelajar. Ya. pelajar? Hal ini huruf. Hal ini huruf ya. Jadi sama kayak A. Sama-sama artinya apakah. Nah, hal anta talibun ini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Mia. Ismiyah. Nah, kalau ada hal atau huruf gini, itu diabaikan. Diartikan tapi diabaikan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Jadi hal itu bukan mubtada, karena yang mubtada itu adalah anta. Itu. Ya. Tadi kan kita membahas toh mubtada khobar toh, tolibun khobarnya. Hal huruf bukan apa-apa dia. Jadi diacukan saja, diartikan tapi tidak didefinisikan kedudukan dalam kalimatnya. Nomor 2. A'anta mudirun am mu'addibun? Ada yang tahu artinya, Ibu? Apa ini artinya kira-kira? Apakah Apakah kamu kamu atau pembina, pembina? pembina atau muadibah, Apakah kamu manajer atau pembina? manajer Ya. atau pembina? A itu huruf. Am atau itu juga huruf. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Ismiyah ya, oke. Nomor 3. Zahabat ummi ila suqi. Zahabat Umi ummi telah ila pergi suqi. ke pasar. Telah pergi. Umi telah Ismiyah atau pergi ke fi'liyah? pasar. Fi'liyah. Oke. Raja'at at-talibatu minal maqsaf. Siswa telah pulang dari Oh, kampus. telah pulang Siswa dari perempuan ya, siswi ya. siswa Nah, siswi. kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Iya. Oke. Sekarang saya tanya satu persatu ya. Ini 4. Oke, yang ada 6. Yang pertama, nomor 5, Umi Parsha, Bu Zulaiha. Al-haditsu an Jabir. Hadis dari Jabir. Hadis Hadis ini diriwayatkan dari Jabir. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? jumlah ismiyah. Mumtaz. Begitu ya. Nomor 6, Bu Nurul.
As-safinatu alal bahri. Kapal itu ada di atas lautan. Mumtaz. Jumlah ismiyah. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 7, Bu Leli. Sholar rojulu fil masjid. Telah sholat anak laki-laki ya ke Mhm. masjid. Oke. Jumlah apa ini? Ismiyah, fi'liyah? Sholar rojulu. Ismiyah. Sholat itu Sholat ya, sorry. Telah sholat. ya, telah sholat. Berarti dia Kata kerja ya. ya, fi'il madhi ya, kata Fi'il. lampau. Berarti jumlah Fi'iliyah. fi'liyah, mumtaz. Nomor 8. Nomor 8. Umi Syuha, Bu Umi Asraf. Akaltu khubzan wa mauzan. Aku telah makan roti dan pisang. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, mumtaz. Kemudian nomor 9. Bu Yanti. Hal ladaika qalan suatu, apakah kamu memiliki peci, apa ini ya? Ismiyah? Iya, ini jumlah ismiyah ya. Ismiyah ya. Ismiyah. Kenapa? Karena ladaika itu bukan fi'il ya. Oh, Buktinya apa bukan fi'il? Kolan suanya itu pakai nakiro. Gitu. Kalau dia fi'il, coba ibu-ibu tadi diingat baik-baik. Kalau ada fi'il, setelahnya itu pasti isimnya ma'rifah. Bener nggak? Tadi kan zahabal ustadzu gitu ya. Zahabal ustadzu. Ini kan kita nggak ngerti nih. Kamu peci apa gitu ya tadi? Iya, ini kan nakiro toh. Berarti Nakiro. ladaika ini pasti bukan fiil gitu. Karena kalau dia fiil, pasti kolon suanya itu pakai alif lam. Karena kolon suanya pakai tanwin, berarti ini bukan fiil gitu. Jadi cara menganalisisnya begitu. Hal ladaika kolon su, apakah kamu memiliki peci? Halnya kita abaikan, dia huruf kita abaikan. Tinggal persoalannya itu ladaika. Ladaika ini kira-kira fiil atau isim ya? Nah, tinggal dicek kolon sua pakai nakiro, oh, berarti bukan fiil ini, karena kalau dia fiil pasti kolon suanya pakai ma'rifah. Berarti ini jumlah ismiyah. Nah, kira-kira begitu Bu Yanti. Oke, baik. Ustaz, tadi tebak-tebak buah manggis aja, Tita. Iya, tebak-tebak buah manggis. Nomor 10 Bu Rima terakhir. A anta taskunu fil baiti am fis sakani. Apakah kamu tinggal di rumah atau di asrama? Ismiyah ya, Tat. Ismiyah karena diawali oleh Anta. Mumtaz, Masya Allah, keren. Nah, kaidahnya adalah huruf ialah setiap lafadz yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali terdapat bersamanya lafadz yang lain. Jadi intinya huruf itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, maknanya ada tapi dia tidak akan bermanfaat kalau berdiri sendiri gitu. Apalagi diletakkan di awal kata, nggak akan bermanfaat gitu. Ustadz, Ya, ada pertanyaan? yang kayak apa kalimat-kalimat tanya kayak gitu ya. Itu kan kayak nomor 10 anta itu kan ismiyah ya. Jadi karena A-nya alif yang A yang pertama itu diabaikan. Jadi kalaupun dia kalimat tanya, jadi tetap melihat dari itu kan anta berarti kan isim awalannya isim berarti dia ismiyah berarti gitu ya. Nggak Betul. nggak terganggu dengan dia itu kalimat tanya atau nggak kalimat tanya gitu ya. Iya. Jadi kita tidak masuk dalam definisi yang di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat tanya itu kan
Satu ada kata tanya di depan, terus ada Ya. tanda tanya di belakang. Ah, Kalau dalam bahasa Arab, kata tanya itu, kata tanyanya saja itu berupa huruf gitu. Kalau berupa huruf, pasti diabaikan kedudukannya abaikan. dalam kalimat gitu. Kalau untuk menganalisa, jadi yang dianalisa adalah apakah jenis kata setelah kata tanya itu. Nah, jadi jenis katanya apa setelah munculnya kata tanya itu baru kita definisikan ini adalah fi'liyah atau ismiyah Hmm. gitu. Nah, adapun kalau kata tanya itu pasti kita tahu semua karena sama juga dalam bahasa Arab, yang penting ada tanda tanya atau diawali dengan kata tanya. Tapi kata tanya dalam bahasa Arab itu berupa huruf gitu. Oh, dan itu diabaikan. Berarti Dan langsung ngelihat iya, ngelihat dan apa kata yang pertamanya gitu ya. benar, Untuk mengecek ya ismiyah sama fi'liyahnya gitu ya. betul, Kayak nomor 10 ini kan langsung anta kan, berarti kan isim kan, berarti dia langsung ismiyah gitu artinya ya. benar, Kalimat ismiyah ya. betul, Gitu nggak? Gitu nggak Ustaz? betul, betul. Jangan sotoy Dan aku nih. betul, dan huruf itu kan dia kan tidak huruf dalam bahasa Arab ya Ibu ya. Huruf dalam bahasa Arab itu nanti akan ada saatnya saya akan jelaskan, huruf itu tidak memiliki posisi dalam kalimat gitu. Hmm. Huruf itu tidak memiliki posisi dalam kalimat gitu. Contoh nih, contoh saya tuliskan di sini ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kita kenal ada kedudukan subjek, predikat, objek. Iya. Ya, saya pergi ke pasar. Nah, dalam bahasa Arab, ya, saya ini, dalam bahasa Indonesia, sorry, adalah subjek kan. Pergi, ini predikat misalnya. Gitu. Atau jangan pergi deh, beli dulu. Saya beli anggur di pasar. Nah, maka saya subjek. Beli predikat. Ya. Kemudian anggur objek. Oke. Ya. Kemudian pasar itu adalah keterangan tempat. Nah, dalam bahasa Indonesia di pasar itu di apa teh namanya dijadikan satu apa teh formula teorinya. Di pasar itu adalah keterangan tempat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya pasar saja yang jadi keterangan tempat gitu. Di itu adalah huruf, ya kan? Huruf kalau dalam bahasa Arab itu kan fi ya. Nah, huruf itu tidak memiliki kedudukan. Ya. Artinya fi itu tidak akan menjadi subjek, tidak akan menjadi predikat, tidak akan menjadi objek, dan dia juga bukan keterangan. Dia adalah huruf. Gitu. Tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Nah, gitu. Sama ketika saya tambahin apakah, gitu ya. Apakah saya beli anggur di pasar? Nah, maka apakah ini, ya, itu adalah huruf tanya, gitu ya. Dan dia tidak akan memiliki kedudukan dalam kalimat gitu. Ya, huruf tanya aja gitu. Yang memiliki kedudukan ya tetap subjeknya, predikatnya, objeknya. Tapi kalau secara teori, ya huruf itu ya disebut huruf tanya saja. Dia nggak mungkin jadi subjek. Apakah tidak mungkin jadi subjek, tidak mungkin jadi predikat, tidak mungkin jadi objek ya gitu. Kira-kira begitulah. Gitu. Nah, sampai sini Ibu paham nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah ya. Insyaallah, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita di siang hari ini.
Ustadz Afwan, Iya, boleh silakan. eh, yang pekan lalu kan saya nggak hadir, tapi saya Ya. menyimak dari videonya. Nah, pas di akhir pertemuan itu, Ustadz menyampaikan kalau pertemuan berikutnya itu terkait dengan pola fiil ya. Iya. Nah, nanti akan dibahas yang batu akik mana bisa mulus sendiri. Nah, itu yang saya catat. Berarti pekan berikutnya Ustadz ya. Ya, insya Allah pekan depan. Ini tadi kita review karena memang saya khawatir ini nggak dapat semuanya gitu. Jadi saya memang review dulu, yang batu akik itu perlu bridging itu. Mudah-mudahan pekan depan ini bridgingnya udah tepat nih karena kita terlalu lama ini liburnya. Perlu bridging untuk masuk ke batu akik. Nah, cara membuat kata kerja itu ada caranya, Bu. Nah, insya Allah kita akan masuk itu di pekan mendatang, insya Allah. Insya Allah ya. Gitu. Insya Allah. Gitu. Kalau nggak salah di bab berapa ya ada itu nanti, insya Allah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Semoga keluarga, suami, ibu-ibu semua, kemudian anak-anak semuanya, sekeluarga sehat semuanya, walafiat, barokah rezekinya, barokah waktunya, istiqomah dalam belajar. Semoga saya juga, sekeluarga juga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pekan lagi, pekan depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah. Syukran. Ibu-ibu semua izin undur pamit. Syukran.